Maksudnya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kita mulai dengan sistem pencernaan. Saya cocok. Kita mulai dengan penyakit pada sistem pencernaan. Sebelum kita belajar atau membahas tentang penyakitnya, kita perlu ingat dulu atau ingat lagi tentang deskripsi dari sistem pencernaan. Waktu SMA dulu pasti pernah semua. Saluran pencernaan ini nama lainnya yaitu saluran gastrointestinal. Mulai dari mulut, kemudian kerongkongan atau usufagus, kemudian lambung, terus ke usus kecil, usus besar atau kolon, dan terakhir rektum yang muaranya pada anus. Anus itu muara dari rektum. Seluruh sistem dari mulut sampai anus panjangnya sekitar 30 kaki atau 9 meter. 9 meter itu dalam rongga perut. Berarti belok. Proses pencernaan dimulai di mulut dengan pencernaan mekanik, yaitu dengan mengunyah, dan pencernaan enzimatik, yaitu di air ludah itu ada enzim amilase dan juga ada sedikit lipase saliva. Nah, saliva ini air ludah. Air ludah itu saliva. Dari mulut, makanan ditelan dalam bentuk bolus. Bolus itu suatu bulatan kecil, massa bulatan. Kecil tapi tidak kecil beneran ya. Yang penting bisa lewat usofagus. Dan dimulai pencernaan secara tidak sadar. Jadi setelah ditelan itu terus kemudian bolus atau makanan tadi itu bergerak secara tidak sadar kita. Kontraksi ototnya disebut peristaltik. Mulai dari usofagus sampai anus itu atau rektum itu gerakannya namanya peristaltik. Yang mengangkut makanan melalui seluruh sistem, maksudnya seluruh sistem pencernaan. Kemudian kerongkongan atau nama lainnya usofagus bermuara ke lambung atau gaster atau ventriculus. Gaster atau ventriculus terdapat HCl hidroklorida ya, yang dapat membunuh bakteri. HCl itu asam kuat. Dan pepsin itu enzim ya, pepsin ini nama sesuatu enzim yang fungsinya mencerna protein menjadi pepton. Pepton itu polipeptida pendek. Protein juga polipeptida tapi lebih panjang. Protein itu polipeptida dipotong-potong menjadi pepton yaitu polipeptida pendek. Kemudian 1-2 jam dari proses ini, jadi di lambung ini makanan 2 jam sekitar 2 jam, makanan menjadi pasta semi cairan kental yang disebut chyme. Jadi makanan yang sudah ada di lambung sekitar 2 jam ini menjadi pasta semi cairan yang disebut chyme. Kemudian katup sphincter pylorus terbuka dan chyme masuk ke duodenum. Di sphincter pylorus ini, katup sphincter pylorus ini tutup. Membuka, kemudian chyme yang sifatnya asam tadi itu melalui sphincter pylorus, tapi karena sphincter pylorus itu bersinggungan dengan makanan yang asam tadi terus segera nutup. Kemudian makanan yang sudah sampai di duodenum akan dinetralisir
oleh empedu. Empedu itu kan sifatnya alkalis, sedangkan kime asam. Akhirnya netral. Netral kemudian akan bahkan mungkin bersifat sedikit alkalis, akan menyebabkan sphincter membuka lagi. Kemudian kime lewat lagi, nutup lagi, kemudian dinetralkan oleh empedu, kemudian alkalis membuka sphincter pylorus. Itu jadi buka nutup gitu ya. Di sini akan bercampur dengan enzim pencernakan yang asalnya dari pankreas dan empedu. Saluran pankreas dan saluran empedu ini muaranya satu. Karena saluran pankreas ini akan bergabung dengan saluran empedu pada suatu pembesaran saluran empedu yang disebut ampula vateri. Kemudian ampula vateri bermuara pada satu lubang, itu ya, masuk ke duodenum. Saluran selanjutnya penyerapan nutrisi terjadi di usus kecil atau usus halus. Usus kecil ini karena penampangnya memang lebih kecil dari usus besar ya. Kecil dan besar ini hanya perbedaan penampang saja. Usus kecil itu terdiri dari yeyunum dan ilium yang panjangnya sekitar 6 meter. Di situ terjadi penyerapan nutrisi. Tempat-tempat yang lain tidak terjadi penyerapan nutrisi. Maksudnya nutrisi di sini adalah karbohidrat, lipid, dan protein atau asam amino. Karbohidratnya berupa glukosa, galaktosa, lemaknya berisi misalnya asam lemak, gliserol, kolesterol, di situ diserap. Kemudian asam amino itu dari protein. Nutrisi yang larut diserap ke dalam kapiler. Nutrisi yang larut ini misalnya glukosa kan larut di air. Masuk galaktosa, ya, itu larut di air. Kemudian asam amino juga larut di air. Asam lemak juga yang pendek, karbonnya yang pendek itu diserapnya di usus halus juga. Masuk ke kapiler. Jadi yang masuk kapiler itu yang larut dalam air. Tapi asam lemak yang rantai karbonnya panjang, itu yang kedua tadi, yang larut di lipid, ini tidak diserap kemudian masuk ke kapiler khusus, tapi nanti masuk ke sisterna cili. Jadi yang larut di air diserap ke dalam kapiler vena usus halus dan dikumpulkan ke dalam vena porta. Vena porta ini nanti darahnya mengalir ke hati. Sedangkan yang larut di lipid itu asam lemak yang rantai karbonnya panjang akan disalurkan melalui sisterna cili. Terus ke ductus thoraxicus, selanjutnya bermuara pada vena subclavia yang kiri sebagai kilomikron. Jadi kilomikron ini suatu senyawa kimia kompleks antara protein dan lipid, yaitu lipoprotein, di mana lipidnya ini rantai karbonnya panjang, sehingga disalurkan lewat pembuluh limpa. Pembuluh limpa ini bermuaranya nanti lewat saluran ductus thoraxicus, bermuaranya pada vena subclavia kiri. Dan yang tersisa yang sudah diserapkan, sisa akan masuk ke usus besar dan mengalami fermentasi atau pembusukan oleh bakteri yang namanya bakteri coli. Bakteri coli ini pembusukan sisa makanan oleh bakteri coli. Ini sebagai fungsi usus besar. Kemudian usus besar juga mempunyai fungsi menyimpan sementara feses dan menyalurkan ke rektum. Menyimpan sementara ini biasanya di bagian yang namanya sigmoid. Usus besar itu ada pangkal usus besar namanya sekum. Kemudian naik dari kolon ascendens, kemudian melintang namanya kolon transversum,
kemudian turun menjadi kolon descendent. Nah, seterusnya adalah kolon sigmoid. Nah, di kolon sigmoid ini makanan sisa makanan tadi disimpan sementara dan menyalurkan ke rektum. Kalau sudah masuk rektum, kita merasa buang air besar terusan. Selama disimpan ya kita belum merasa mau berak. Tapi setelah masuk ke rektum, kemudian ada refleks rasa mau berak dan ke anus. Usus besar juga mempunyai fungsi absorpsi air, absorpsi mineral, dan vitamin K. Absorpsinya cuma air, mineral, vitamin K, nutrisinya tidak bisa diserap di situ. Nutrisi tadi sudah selesai, diserap di usus halus yang panjangnya 6 meter tadi itu. Vitamin K ini dibuat oleh bakteri coli. Bakteri coli memang tinggal di kolon, maka namanya bakteri coli. Nama lainnya Listeria coli. Kalau di situ bakteri itu tidak berbahaya bagi kita. Tapi kalau bakteri itu kemudian masuk ke saluran yang lain, misalnya saluran apa namanya kencing, ya, jadi menyebabkan radang juga pada saluran kencing. Tapi kalau di usus tidak menimbulkan penyakit. Karena ada keseimbangannya. Tapi kalau pada penderita-penderita yang sistem imunnya menurun, misalnya HIV atau AIDS, itu biasanya kuman coli juga menimbulkan penyakit jadinya. Orang menderita AIDS biasanya ada gejala diare terusan karena sistem imunnya turun. Karena di situ ada kuman coli yang tadinya tidak virulen jadi virulen. Kemudian yang terakhir fungsi usus besar yaitu pembentukan gas. Gasnya yaitu H2S, indol, dan skatol. Ketiga ini bentuknya gas. Makanya sekali-sekali kita akan membuang gas ini. Nah, sekarang tadi ini deskripsinya sudah selesai tentang sistem pencernaan. Sekarang penyakit. Penyakit pencernaan yang sering atau yang umum sering terjadi pada ya kita-kita ini. Semuanya hampir pernah mengalami. Penyakit tertentu dari sistem pencernaan dapat menimbulkan gejala ringan sampai parah. Jika tidak diobati, hampir semua orang pernah mengalami. Penyakit pencernaan umumnya memberikan gejala reflux asam, muntah yang rasanya, kalau saudara pernah muntah itu rasanya asam. Kemudian rasa jantung terbakar, diare, sembelit, gangguan pencernaan atau disebut juga dispepsi, perut kembung, tidak enak di perut, ya. Kemudian hernia hiatus. Hernia hiatus itu biasanya khususnya masuk ke suatu lubang, biasanya menimbulkan hernia. Nah, lubang-lubang pada tubuh rongga perut ini biasanya berhubungan dengan, kalau laki-laki pada skrotum, wanita juga bisa ada daerah itu. Tempat dulunya testis turun ke atau kantong kandung kelir itu masih terbuka sehingga bisa masuk ke situ. Akhirnya hiatus. Kemudian pada beberapa orang dapat mempengaruhi lebih dari satu organ. Jadi akibat penyakit yang ini tadi, kemudian organ-organ di sekitar perut juga mengalami gangguan. Tentang sembelit. Sembelit itu nama bahasa Indonesia-nya konstipasi. Konstipasi itu bahasa Latin, dan sembelit ini bahasa Indonesia. Sembelit orang sebutnya. Dan kembung. Ada sembelit, ada kembung. Pada peradangan kantong yang disebut divertikulitis, ini dapat menyebabkan demam, mual, dan sakit parah. Divertikulitis itu radang pada ini kantong pada dinding usus. Jadi dinding usus ini
pada dindingnya itu bisa terbentuk kantong apabila serat-serat ototnya, kan usus ini terdiri dari 3 lapis. Lapis paling dalam itu mukosa biasanya, atau lapis lendir. Kemudian di tengah itu ada lapisan otot, tersusun dari serat-serat otot polos. Kemudian paling luar itu serabut serosa atau jaringan ikan. Nah, otot-otot ini, serat-serat otot ini ada yang longgar. Nah, tempat longgar ini, mukosa dinding perut bisa masuk. Nah, sehingga bisa terjadi kantong yang disebut divertikulum. Divertikulum itu suatu kantong pada dinding usus, di mana mukosa itu masuk di sela-sela serabut ototnya. Kalau itu mengalami radang, nah namanya divertikulitis. Divertikulitis ini radang pada divertikulum. Ya. Dapat menyebabkan demam, mual, dan sakit parah. Sembelit salah satu penyakit sistem pencernaan umum dan gangguan. Dan menimbulkan gangguan. Gangguannya ya penyakit tidak rasa tidak enak tadi itu dispepsia. Dapat disebabkan berbagai faktor, yaitu gaya hidup. Nah, ini gaya hidup ini bisa mempengaruhi saluran pencernaan, bisa timbul yang namanya divertikulum. Divertikulum mengalami radang, namanya divertikulitis. Kemudian juga bisa gejalanya sebelumnya itu sembelit. Bisa juga oleh karena diet, oleh karena obat-obatan, dan juga kondisi medis. Yang kondisi medis ini karena penyakit, memang penyakit. Dapat didefinisikan sebagai gerakan usus yang jarang. Sembelit atau konstipasi ini gerakan peristaltiknya lambat. Sehingga bisa 3 hari baru buang air besar sekali. Seminggu 3 kali, kurang dari 3 kali. Ya, tiap hari, normalnya tiap hari pasti kita buang air besar. Tapi orang yang sembelit ini 2 hari, 3 hari baru buang air besar. Jalannya pertama kali ya 1 hari sekali, kemudian 2 hari baru sekali berak. Dan 3 kali, 3 hari sekali. Lama-lama 3 hari hanya 1 kali, 4 hari harus sekali. Sembelit namanya konstipasi. Biasanya diberi obat pencahar, itu biasanya sembuh. Lega, bisa memberi rasa lega. Obat pencahar banyak dijual. Perubahan gaya hidup dan pengobatan dari masalah yang mendasari dapat meringankan kondisi ini. Sembelit merupakan salah satu penyakit umum dari sistem pencernaan. Dan yang kedua, prolaps rektum. Sembelit yang pertama, yang kedua, prolaps rektum. Terus prolaps rektum ini di mana dinding rektum keluar melalui lubang dubur atau lubang anus. Ya. Di rektum ini kan usus yang paling akhir. Nah ini bisa keluar lewat anus. Ini namanya prolaps rektum. Kondisi ini dikategorikan menjadi 3 jenis sesuai tingkat prolapsusnya. Prolapsus yang baru awal ya tingkat 1, kemudian lebih panjang lagi keluarnya tingkat 2 dan seterusnya. Penyebab bisa berbeda, namun faktor usia dan sering sembelit sangat umum di antara mereka. Karena biasanya terlalu kuat mengejannya, sehingga rektum bisa ikut keluar. Orang-orang tua biasanya ada sembelit, kemudian mengejan terlalu kuat, rektumnya ikut keluar. Pengobatan rektum dapat dilakukan dengan operasi. Jadi diikat biasanya ke atas dengan operasi tapi. Yang ketiga, retak itu, visura, retak
anal virus visur. Visur itu artinya ya retakan itu. Luka pada kulit yang melapisi bagian dalam rektum. Rektum ini yang warnanya itu merupakan kulit transisi antara kulit dan selaput lendir. Tapi termasuk kulit karena menyerupai kulit, bukan menyerupai selaput lendir. Luka pada kulit yang melapisi bagian bawah rektum. Karena rektum ini yang bagian dalam ini ya mukosa biasa, kemudian peralihan ke kulit, yaitu ini bagian yang mudah mengalami retak. Ditandai dengan perdarahan anus dan nyeri, perih gitu ya. Terutama disebabkan tinja yang keras. Nah, karena tinjanya keras, kemudian akan menggores kulit itu. Gores, kemudian saudara akan merasa pedih di situ. Jadi retak anal visuris. Penyebab lain selain kotoran yang keras tadi itu, anal visur juga dikenal akibat sek anal. Sek anal ini juga bisa menimbulkan visura pada anus, penyakit sifilis, dan HIV. Sebagian besar anal visur ikut akut kan mendadak lah, itu hilang dalam beberapa hari. Jadi kalau misalnya karena beraknya kotorannya keras, biasanya beberapa hari hilang. Tapi kalau disertai dengan orang itu mempunyai penyakit sifilis atau HIV atau punya kebiasaan seks anal, selama terusan kronis. Kronis dapat berlangsung 2-4 minggu untuk mereda. Nah, bedanya kalau kronis ini meredanya lebih lama dibandingkan kalau akut. Akut ini 1-2 hari biasa sembuh. Tapi kalau sampai 2 minggu terus-terusan atau 4 minggu apalagi, berarti kronis. Beberapa pasien mungkin perlu operasi visur lagi kemudian dijahit. Masalah lain yang dapat mempengaruhi saluran pencernaan yaitu nyeri perut, darah dalam tinja. Kemudian darah dalam tinja itu nama lainnya melena, kembung perut, tahu lah ya, diare, mulas, wal, muntah, inkontinensia alfi. Tak dapat buang air besar itu inkontinensia alfi. Kemudian kesulitan menelan. Ini masalah lain. Yang keempat sekarang mah. Sebenarnya bukan yang keempat, kalau tadi itu masih banyak ini. Masalah lain itu kan banyak. Kemudian yang tapi diseringkas, itu masuk ketiga, sekarang keempat, mak dan ulkus. Mak itu salah satu penyakit umum dari sistem pencernaan. Ulkus itu luka terbuka yang dapat berkembang pada dinding kerongkongan, lambung, dan duodenum. Jadi ulkus ini bisa terjadi di kerongkongan, lambung juga bisa, dan duodenum. Duodenum, kerongkongan, lambung ini bisa kena ulkus. Luka lesi yang dapat berkembang pada dinding, khusus kerongkongan, lambung, dan duodenum. Dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya stres, gaya hidup, dan pengobatan. Stres ini bisa mempengaruhi sekresi asam lambung terutama. Kemudian asam lambung inilah yang menimbulkan luka. Bisa juga karena kelebihan enzim pepsin pada stres itu. Enzim pepsin ini kan mencerna protein. Kalau tidak ada makanan, di situ mencerna dinding lambung sendiri.
lambungnya, terus kemudian luka, terbentuklah ulkus. Ada juga obat yang bisa menyebabkan iritasi lambung. Kelompok obat yang mengandung salisilat ini biasanya bisa mengiritasi lambung. Apalagi kalau perutnya masih kosong, makan obat yang mengandung salisilat bisa terjadi perdarahan lambung. Kemudian ulkus yang di duodenum namanya ulkus duodenum. Bentuk yang paling umum yang diikuti dengan sakit mah, sakit lambung. Mah ini biasanya disertai dengan ulkus duodenum. Yang kelima, gastroesophageal reflux disease, penyakit yang menyebabkan gejala muntah ini, muntah. Reflux itu muntah. Karakteristik kondisi ini sebutnya sebagai sakit mah. Orang bilang sakit mah ini maksudnya yaitu gastroesophageal reflux disease. Dikenal sebagai penyakit asam reflux. Disebabkan oleh reflux abnormal isi perut atau asam ke kerongkongan. Jadi asam yang ada di lambung ini akan menyebabkan iritasi pada usofagus. Reflux itu artinya muntah ya, muntah dari isi lambung ke atas kerongkongan. Nah, karena lambung ini sifatnya asam, HCl itu, makanya sudah asam ini kalau dimuntahkan akan menyebabkan iritasi pada kerongkongan, menimbulkan gastroesophageal reflux. Kemudian yang keenam, gastritis. Jadi 5 ini pada prinsipnya sakitnya pada usofagus. Kemudian turun ke bawah, sekarang 6, gastritis radang pada gaster. Penyakit pencernaan yang disebabkan infeksi bakteri, gangguan rutin obat NSAID itu singkatan dari non-steroid anti-inflammation disease. Jadi penyakit oleh akibat obat anti-inflamasi tetapi yang bukan kelompok steroid, non-steroid ya. Penggunaan rutin, jadi sering menggunakan obat-obat non-steroid anti-inflamasi disease. Ibuprofen misalnya, dan konsumsi alkohol berlebihan. Gastritis menyebabkan kembung, muntah, diare, gangguan pencernaan, dan sakit perut. Saudara, gastritis berarti perutnya sakit. Ketujuh, gastroparesis. Gerakan makanan dari lambung ke usus kecil terlalu lambat atau berhenti sama sekali. Gastroparesis. Caranya mulas, nyeri perut bagian atas, muntah dan kembung. Mual itu sesungguhnya rasa mau muntah. Mual dan muntah ini kawannya. Mualnya terlalu kuat, jadi muntah. Disebabkan malfungsi otot-otot perut.
gangguan. Malfungsi itu artinya gangguan fungsi dari otot-otot gaster. Pengobatan dengan obat untuk merangsang otot-otot, misalnya saja golongan laksantia. Nomor 8, penyakit celiak disebut juga intoleransi gluten. Ini senyawa kimia gluten ya. Jenis penyakit autoimun yang mempengaruhi usus kecil. Penderita ini sistem kekebalan tubuhnya bereaksi terhadap gluten dalam beberapa produk makanan seperti gandum. Biasanya gluten ini pada makanan yang mengandung gandum. Roti kan biasanya ya, gluten. Menyebabkan kerusakan pada dinding usus kecil sehingga menghambat penyerapan nutrisi. Gejalanya celiak itu diare, karena ada gangguan penyerapan nutrisi sehingga diare. Nyeri, kembung, nyeri, dan anemia. Ini nyeri 2 kali, yang satu dihapus. Diare, nyeri, kembung, dan anemia. Anemianya biasanya anemia megaloblastik. Nomor 9, penyakit Crohn. Penyakit Crohn ini ditandai dengan peradangan pada dinding saluran pencernaan. Sementara usus yang ditemukan terdapat penyakit Crohn bagian lain saluran pencernaan dapat terjadi pneumonia. Jadi ini penyakitnya pada usus. Maksudnya saluran pencernaan dapat terjadi kondisi seperti ini, lainnya seperti kolon, usus besar, usus kecil ya, termasuk sigmoid. Gejalanya bisul, diare, sakit perut, dan darah di dalam tinja. Tinjanya mengandung ada darah. Ini penyakit Crohn. Sepuluh, colitis ulcerativa. Peradangan ditemukan pada usus besar. Nah, kalau ini namanya colitis pada kolon. Ya. Usus pada kolon, namanya colitis ulcerativa. Radang pada usus besar. Juga merupakan jenis penyakit usus inflamasi dan ditandai oleh gejalanya seperti mah. Kemudian darah dalam kotoran dan nyeri perut. Di sini darahnya masih agak segar gitu. Karena kolon mendekati anus, sehingga darahnya masih tampak segar. Apalagi kalau kolon bagian sigmoid ya. Colitis ulcerativa pada sigmoid, fesesnya ada darah segar. Colitis ulcerativa yang tidak diobati dapat menyebabkan perforasi usus. Perforasi ini robek, ususnya robek. Nah, ini yang berbahaya. Kalau sampai ususnya robek, akan terjadi peritonitis karena makanan bisa masuk ke rongga peritoneum. Dan komplikasi lain, selain perforasi usus, juga komplikasi lain. Komplikasinya lain yaitu peritonitis tadi, radang pada rongga peritoneum, dan kemudian bisa menyebar kemana-mana di dalam rongga perut. 10, kemudian 11, diverticulosis, suatu kondisi yang mempengaruhi usus besar atau usus besar dan usus kecil, dan ditandai pembentukan kantong pada dinding usus besar. Tadi sudah saya katakan tadi, timbulnya kantong ini karena lapisan mukosa masuk ke sela-sela otot dinding usus.
ada serabut otot yang longgar sehingga lapisan mukosa bisa masuk ke dalam lapis otot tadi itu sehingga terbentuk kantong. Kantong ini keluar menyebabkan rasa nyeri. Bisa keluar ke dalam rongga peritoneum. Ibaratnya kalau saudara pernah melihat ban itu, saudara pernah kan ban motor atau apa itu ya, kalau dikeluarkan itu yang sudah tua lama itu tidak bulat semuanya, ada yang jendol. Nah, itu namanya divertikulum di usus. Kantong ini keluar menyebabkan rasa sakit. Kemudian nomor 12, kanker usus besar. Kanker ini sering-seringnya di usus besar. Paling banyak dikenal dari sistem pencernaan adalah kanker usus besar. Paling banyak itu kanker usus besar. Biasanya kanker tumbuh lambat yang sering bisa diselamatkan jika terdeteksi awal. Sering kalau sudah terdiagnosa awal kemudian dioperasi bisa sembuh. Tapi itu diagnosanya harus awal gini. Kalau sudah terlambat ya parah, sukar mengobatinya. Yang ke-13, penyakit infeksi yang menyerang sistem pencernaan ini banyak ini. Satu yang sering dulu terjadi wabah itu kolera. Kolera ini oleh karena bakteri yang namanya Corynebacterium cholerae dari Eltor. Kemudian demam tifoid ini sebabnya oleh Salmonella typhosa. Bakterinya namanya Salmonella typhosa. Kemudian yang ketiga, keracunan makanan biasanya oleh Staphylococcus. Jadi Staphylococcus itu masuk bakteri juga, kokus, menghasilkan racun, kemudian menyebabkan keracunan makanan. Staphylococcus ini tumbuh di makanan dulu. Makanan yang sudah basi ini kalau dimakan ya keracunan makanan. Keracunan makanannya oleh racun yang dikeluarkan oleh kuman Staphylococcus. Bukan Staphylococcusnya langsung masuk ke usus, bukan. Tapi makanannya ini terkontaminasi Staphylococcus. Staphylococcus menghasilkan racun, makanan dimakan. Kemudian disentri basiler, bakteri Shigella, bakteri Shigella. Leptospirosis, ini menyebabkan hepatitis juga ya. Hepatitis itu yang F. Kemudian disentri amuba. Cuma dulu banyak ini disentri amuba ini. Rasa mau berak terus, tapi yang keluar hanya sedikit saja nanah. Kemudian penyakit kecacingan. Nah, ini sekarang juga sudah jarang. Penyakit cacing ini askariasis, menyebabnya penyakit cacing askaris, lumbricoides. Teniasis, cacing pita, ankylostomiasis, cacing tambang. Ini dulu banyak, kalau sekarang jarang. Kemudian yang terakhir itu radang pada usus buntu atau appendicitis. Radang pada usus buntu. Jadi kolon awalnya tadi kan disebut sekum. Nah, di kantong sekum ini terdapat usus kecil-kecil yang disebut umbai cacing atau appendix. Appendix itu kan tambahan, usus tambahan buntu. Makanya kalau dia mengalami radang namanya appendicitis. Radang pada usus buntu, karena memang buntu. Yang tidak buntu ya ke atas, ke kolon ascendens. Kalau ke bawah itu ke appendix. 14, hemoroid, disebut juga wasir, disebut juga ambeien. Terjadi perdarahan di usus
umumnya di rektum, akibat pecahnya varikses di daerah usus atau rektum. Varikses ini artinya pembesaran vena. Vena ini bisa membesar karena ada bendungan aliran darah. Kalau ada bendungan aliran darah, ini pembuluh darah vena terutama itu membesar. Pembesaran pembuluh vena ini namanya varikses. Sesungguhnya varikses di usus ini tidak hanya di rektum, selalu sepanjang usus, mulai dari usofagus sampai rektum ini bisa terjadi varikses. Ya. Kalau terjadi sumbatan atau aliran darah vena porta. Aliran darah vena porta ini terbendung. Sehingga vena-vena di usus, kemudian di gaster, di kerongkongan, ini bisa, dan termasuk rektum tadi, bisa melebar membentuk varikses. Dengan melihat warna darah dapat diperkirakan di mana terjadinya perdarahan. Bila yang pecah varikses di lambung, ini ya, yang pecah varikses lambung atau usofagus, maka terjadi muntah darah. Kalau muntah darah, variksesnya yang pecah berarti lambung atau di usofagus. Jika variksesnya yang pecah di daerah usus sampai dengan anus, berak darah. Berak darah itu nama lainnya melena. Perdarahan yang sering terjadi di daerah rektum, anus, usofagus, ini yang sering terjadi ya, rektum, anus, usofagus, lambung. Tapi bisa juga terjadi di usus. Yang sering di rektum, anus, usofagus, lambung. Sehingga bisa mengalami muntah darah atau berak darah. Ini seringnya pada penderita sirosis hepatis. Yang 15, penyakit sistem pencernaan akibat kelainan bawaan atau kongenita. Di kelainan bawaan itu nama lainnya kelainan kongenita. Misalnya saja atresia ani. Anusnya tidak terbentuk. Di anus ini bisa tidak terbentuk. Ya, karena dulu waktu masih embrio atau janin, itu ujung daripada usus ini tidak nyambung ke suatu lubang pada kloaka itu. Tapi waktu itu masih ada kloaka. Kalau sudah lahir kan tidak ada itu, anus. Atresia ani, ya. Tidak terbentuk anus. Atresia esophagus gitu, sama ini tadi yang di bawah, ya, ini yang ke atas. Atresia esophagus tidak sambung dengan faring. Faring dan anus ini mirip gitu, cuma yang satu di ekor, yang satu di bagian atas mulut. Jadinya sendiri-sendiri itu, antara usus dan daerah badan luar. Sehingga bisa terjadi kelainan kongenita atau bawaan, atresia ani dan atresia esophageal. Nah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ tertentu. Itu kerongkongan atau esophagus ini, misalnya saja baret kerongkongan, kemudian candida esophagitis. Candida itu jamur ya, jadi radang pada esophagus oleh karena jamur. Kejang esophagus, penyempitan esophagus, cincin esophageal, gastro, tadi ini sudah ya, gastroesophageal reflux, herpes esophagitis, dan mega esophagus. Mega itu besar, itu esofagusnya
melebar. Di kerongkongan bisa mengalami gangguan-gangguan itu. Gangguan organ pada perut, lambung, gaster atau ventrikulus. Gastritis ini radang pada gaster. Gastroparisis tadi sudah ya. Kemudian kanker lambung, kanker ventrikulus, kanker perut. Kemudian peptikum ulcus, ketukak lambung. Ulcus tadi juga sudah ya. Tapi ulcusnya ini oleh karena peptikum, hubungan dengan pepton tadi itu, polipeptida, polipeptidase. Zollinger-Ellison syndrome. Ini ada 5 gejala, ada yang sudah beberapa tadi dibicarakan, ini gastritis dan gastroparisis. Kemudian yang 3/5 ya saudara bisa mencari sendiri. Kemudian yang ketiga penyakit pada hati dan pankreas. Hati dan pankreas ini sesungguhnya termasuk organ saluran cerna. Sistem pencernaan ini tanpa hati dan pankreas tidak ada tidak atau kurang fungsinya. Karena fungsi pencernaan makanan ini harus ada hati dan pankreas. Penyakit pada hati misalnya saja penyakit hati karena sering makan atau minum alkohol. Penyakit hati alkoholik. Kolestasis. Nah, ini aliran empedu tersumbat atau terbendung. Kolestasis biasanya oleh karena batu. Kolestasis ya, batu empedu, kemudian terjadilah kolestasis. Sumbatan aliran empedu itu kolestasis. Kistik fibrosis, terbentuk kista dari jaringan ikat. Kemudian penyakit fatty liver, ya, penyakit hati yang disebabkan oleh lemak, perlemakan hati. Penyakit fatty liver itu perlemakan hati. Sel-sel hatinya atau hepatositnya mengalami degenerasi perlemakan. Kemudian batu empedu, ini berhubungan tadi dengan kolestasis tadi itu. Batu empedu bisa menyebabkan kolestasis. Penyakit empedu, batu empedu termasuk penyakit empedu ya. Kemudian abses hati. Zaman dulu banyak oleh karena amuba. Amuba yang menginfeksi hati sehingga timbullah abses hati. Kemudian sirosis hati. Hatinya ini mengalami mengkerut karena banyak sel hati atau hepatosit yang rusak, mati, diganti jaringan ikat, sehingga hati mengalami sirosis. Kanker hati, gagal hati, kegagalan itu artinya kegagalan fungsi hati. Kemudian radang pada pankreas atau pankreatitis, kanker pankreas, pankreas fiskula, infeksi bakteri oleh karena virus ya, hepatitis virus A, B, C, D, E. Jadi ada 5 hepatitis A oleh virus. Hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E yang sudah diketahui sampai sekarang. Kemudian penyakit pada usus halus, tadi ini sudah ya, celiac, Crohn, diverticulum Meckel, ini hanya karena penemunya pertama kali Meckel maka dikatakan diverticulum Meckel. Iskemia mesenterica.
Ischemia mesenterika berarti aliran darah ke usus halus itu berkurang aliran darahnya karena ada bendungan pada arteria mesenterika. Arteria mesenterika itu arteria yang mensuplai darahnya ke daerah usus. Ada mesenterika superior, media, dan inferior. Kemudian kelima, usus besar. Radang usus buntu jadi sudah tahu obstruksi usus, radang usus besar, kanker kolon, divertikulitis, basir. Ya, dan sudah kita jelaskan tadi ada belum. Nah, selesai. Jadi yang terakhir ini sampai 5 ini sesungguhnya ringkasan dari yang tadi itu dan beberapa sudah saya jelaskan. Banyak sehingga tidak semua bisa dijelaskan. Kita teruskan sekarang tentang penyakit sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Kita mulai dulu dengan deskripsi pernafasan sama dengan respirasi. Di prosesnya mulai mengambil atau pengambilan O2. Kemudian di situ juga terjadi pengeluaran CO2. Jadi di paru-paru ini terjadi pengambilan O2 dari atmosfer, kemudian pelepasan CO2 dari darah, hingga menggunakan energi dalam tubuh. Jadi yang digunakan oksigen itu, O2 nanti akan dipergunakan oleh seluruh sel-sel tubuh kita, karena sel-sel tubuh kita perlu bernafas. Bernafas di situ artinya menggunakan konversi bahan energi diet menjadi adenosin trifosfat, energi yang disimpan dalam senyawa kimia yang namanya adenosin fosfat. Manusia mengambil oksigen dari udara bebas dan membuang CO2 ke lingkungan hidup. Oksigen juga dari lingkungan hidup. Kemudian kita ambil dengan alat yang namanya paru-paru itu, kemudian CO2 yang hasil metabolisme tubuh dibuang ke lingkungan melalui alat paru-paru juga. Di lingkungan terjadi siklus antara CO2 dan oksigen melalui proses pernapasan dan asimilasi tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau ini mengalami asimilasi dengan energi dari cahaya matahari. Dari energi cahaya matahari akan mengasimilasi CO2 menjadi tepung dan oksigen. Oksigennya dikeluarkan, kita ambil, kemudian kita gunakan untuk pembakaran dalam tubuh kita. Hasil CO2-nya kita lepas lagi ke udara, diambil oleh tumbuhan untuk asimilasi membentuk tepung. Nah, jadi terjadi siklus antara CO2 dan O2 melalui proses pernapasan manusia atau hewan dan asimilasi oleh tumbuhan hijau. Pernafasan itu proses untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk mengubah sumber energi. Sumber energi itu maksudnya nutrisi, ya, karbohidrat, asam amino, asam lemak, menjadi energi dan membuang CO2 dan air sebagai sisa metabolisme. Sebenarnya mungkin dulu sudah pernah belajar kan, di mana glukosa misalnya melalui glikolisis aerob ya, menghasilkan pirufat, ya, kemudian pirufat memasuki
siklus asam sitrat pada mitokondria. Nah, di mitokondria nanti akan terjadi pernafasan seluler. CO2-nya nanti akan keluar dari alsitil koenzim A. Dan CO2 plus H2O-nya akan terbentuk dari pembakaran oksigen dari udara dengan ion hidrogen untuk air. Tapi itu di mitokondria. Sistem pernapasan terdiri dari lubang hidung, nah ini kan, rongga hidung, faring, kemudian laring. Faring ini merupakan persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Ya, faring. Faring nanti kalau makanan ke usofagus, tapi kalau udara pernapasan langsung ke laring. Jadi, faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiol, alveolus, paru-paru. Alveolus paru-paru. Tapi kalau dari faring bisa ke usofagus, lambung. Jadi faring merupakan persimpangan jalan nafas dan jalan makanan. Kemudian tulang rusuk, otot interkosta dan diafragma. Ini yang juga ikut berperan pada proses pernafasan. Tulang rusuk, otot interkosta dan diafragma. Jadi selain organ-organ mulai dari lubang hidung sampai paru-paru, juga dilengkapi dengan tulang rusuk, otot interkosta, dan diafragma. Lubang hidung sampai bronkioli atau alveolus disebut sebagai pars conductoria, bagian konduktor atau bagian penyalur udara pernafasan. Kemudian jadi sistem pernafasan dibentuk oleh saluran nafas dan paru-paru. Paru-paru itu ya alveolus itu, beserta pembungkusnya. Di paru-paru ini dibungkus oleh pleura. Pleura yang langsung membungkus paru-paru namanya pleura visceralis. Kemudian meneruskan ke samping kanan kiri dan menutupi rongga dada bagian dalam, namanya pleura parietalis. Rongga dada dipisahkan dengan rongga perut oleh selaput yang namanya diafragma. Sekat diafragma. Ada suatu sistem pertahanan yang memungkinkan kotoran atau benda asing yang masuk dapat dikeluarkan baik melalui batuk ataupun bersin. Jadi kalau ada benda masuk ke hidung ini biasanya dibersin. Kalau sampai lewat trakea dibatukkan atau tenggorokan dibatuk, faring dibatukkan. Paru-paru tadi sudah ya, yang menempel pada paru-paru disebut pleura visceralis, yang menempel pada dinding rongga dada pleura parietalis itu sudah tadi. Antara pleura visceralis dan pleura parietalis ada cairan pleura. Cairan pleura yang berfungsi lumas sehingga tidak langsung paru-paru bergeseran dengan dinding dada, tapi pembungkusnya saja yang bergeser-geser dan di situ ada pelumas cairan pleura. Memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Jadi pleura parietale dan pleura viscerale ini melindungi paru-paru sehingga tidak langsung bergeseran dengan dinding dada. Struktur alat pernafasan.
mulai hidung, saluran pernafasan, faring, laring, trakea, bronkus, ini paru-paru. Hidung, dalam rongga hidung ada rambut. Rambut ini sebagai penyaring. Dan juga ada selaput lendir. Ya. Selaput lendir ini kan fungsinya kalau ada bakteri atau apa nempel di situ. Kemudian nanti kita keluarkan. Yang berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi yang masuk dalam paru-paru harus hangat, bersih, tanpa debu atau bakteri. Nah, ini rongga hidung. Ini yang ada gambar-gambar ini nih. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat. Namanya konka. Konka nasalis inferior, konka nasalis media, konka nasalis superior, dan ini konka nasalis suprema. Ini ada nasofaring. Nah, nasofaring itu lubang yang menghubungkan antara rongga hidung dan faring. Maka namanya nasofaring. Ini lubang hidung. Kemudian ini paru-paru. Gambar saluran pernapasan mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Nah, faring itu nama lainnya tekak. Tekak itu faring. Persimpangan antara kerongkongan atau esophagus tadi itu dan tenggorokan. Jadi ya, saudara harus ada kerongkongan, ada tenggorokan. Banyak huruf O-nya ini. Tenggorokan ini berarti yang nafas. Kerongkongan tadi itu yang jalan nafas. Terdapat katup epiglotis. Epiglotis ini yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Kalau saudara bernafas, makanya epiglotis ini membukakan jalan untuk ke tenggorokan. Sebaliknya, kalau misalnya mau makan, epiglotis menutup yang tenggorokan. Makanan masuk ke kerongkongan. Faring. Pangkal tenggorokan terdiri dari kepingan tulang rawan membentuk jakun. Pada laki-laki tampak membesar. Terdapat celah menuju batang tenggorok, trakea, disebut glutis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Pita suara ini yang menyebabkan kita bisa berbicara. Trakea atau batang tenggorokan merupakan pipa yang dindingnya terdiri 3 lapisan. Lapis luar terdiri dari jaringan ikat. Umumnya kalau luar itu pasti jaringan ikat ya. Lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Ada ototnya, tapi ada juga cincin tulang rawan. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitelium bersilia. Berambut getar. Berambut, bersilia itu berambut. Yang bisa bergerak, silia ini untuk mendorong kotoran ke atas. Nanti kalau sudah kumpul di atas akan dibatukkan. Kemudian turun ke bawah lagi bronkus dan bronkiolus. Bronkus itu kalau sudah besar, kalau yang kecil bronkiolus.
Bronkus percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, tetapi dindingnya lebih halus. Kedudukannya ini ya, kedudukan bronkus kiri lebih mendatar daripada bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Dan turun bawah lagi bronkiolus, ini merupakan percabangan dari bronkus. Jadi kalau bronkus ini ada dua, kanan dan kiri. Tapi kalau bronkiolus ini cabang dari bronkus. Kalau bronkiolus yang kiri ini ada dua, yang kanan tiga. Nah, dulu sudah pernah saya katakan juga kan, kalau yang kanan pokoknya lebih banyak dari kiri. Kiri pasti ada dua. Di jantung dulu kan sudah saya katakan, kalau yang kanan dua, yang kiri dua, satu mitral. Kan. Yang kanan tiga, tricuspida, kalau jantung. Bronkus juga gitu, yang kiri cuma dua, yang kanan tiga. Percabangan akan bercabang-cabang lagi. Cabang-cabang lagi yang lebih kecil atau lebih halus. Nah, pada akhirnya sampai pada alveolus. Alveolus itu merupakan saluran udara buntu paling akhir ya, membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, setebal selapis sel. Dindingnya tipis dan selapis sel. Lembab dan berlekatan dengan kapiler darah. Jadi pada selaput yang tipis tadi itu dilekati kapiler darah. Fungsi alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Jadi pada alveolus ini terjadi difusi gas O2 dan CO2. CO2-nya dilepas ke udara. Rongga alveoli, yang oksigen diambil dari udara alveoli masuk ke dalam darah. Di dalam alveolus itu terdapat udara alveolus namanya. Pertukarannya itu di udara alveolus itu. Luas total mencapai 100 meter persegi. Walaupun kecil-kecil, tapi jumlahnya banyak, sehingga kalau dijereng itu luasnya sekitar 100 meter persegi. 10 kali 10. Atau 50 kali luas permukaan tubuh. Cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Ya. Nah, ini gambarnya alveolus. Paru-paru sepasang, artinya kanan dan kiri ya, letak dalam rongga kiri, dada kiri dan kanan. Paru kanan 3 lobus, sedangkan paru kiri 2 lobus. Yang kanan lebih banyak. Dalam paru terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah alveolus. Paru dibungkus selaput pleura untuk melindungi paru dari gerak ketika kita bernapas. Ini sudah ini ya. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk secara transudasi. Transsudat, cairan
pleura itu termasuk transudat, bukan eksudat. Kalau eksudat itu cairan radang. Tapi kalau transudat ini fisiologis, memang rembes plasma itu ke dalam suatu rongga, transudasi. Seperti cairan cerebrospinal itu juga termasuk transudat, bukan eksudat. Cairan pada sendi juga transudat. Cairan pada pleura atau cairan pada peritoneum itu transudat semua. Proses bernafas. Proses mulai pengambilan oksigen, mengeluarkan CO2 plus air, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam oksigen dalam udara bebas dan membuang CO2 ke lingkungannya. Respirasi dibagi dua, yaitu respirasi luar, itu pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah kapler pada alveolus dan udara alveolus. Respirasi dalam pertukaran CO2 atau O2 dan CO2 dari darah ke sel-sel tubuh. Jadi kalau sel-sel tubuh ini nanti kalau sudah menghasilkan CO2 dan air, dikeluarkan ke ekstrasel. Kemudian oksigen yang ada dalam plasma darah masuk ke cairan interstisial, masuk ke dalam sel. Pertukarannya disebabkan oleh tekanan parsial gas-gas itu sendiri. Tekanan parsial dari gas-gas itu sendiri di tempat terjadinya pertukaran. Di alveolus itu juga ada pertukaran oksigen dan CO2 karena perbedaan tekanan parsial oksigen dan O2 dari udara alveolus dan gas-gas pada plasma atau eritrosit. Kemudian kalau di tubuh itu karena ada perbedaan tekanan parsial CO2 dan air dan O2 antara plasma darah dan cairan interstisial. Dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu respirasi dada dan respirasi perut. Mengambil nafas dari udara luar ke paru-paru. Normal manusia membutuhkan kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan bekerja berat, oksigen yang diperlukan bisa berlipat-lipat sampai 10 kali sampai 15 kali. Saat oksigen berdifusi melalui alveolus, HB akan mengikat oksigen karena dia ada perbedaan tekanan parsial oksigen. Ya. Kemudian akan pindah oksigen dari udara alveolus ke HB. Sebaliknya CO2 dalam kandungan darah lebih banyak, atau tekanan parsial CO2 lebih banyak dibandingkan tekanan parsial udara alveoli, sehingga CO2 otomatis akan masuk ke udara alveoli. Nah, kimianya begitu, ditulisnya begitu. Proses kimianya respirasi sebagai berikut: pembuangan CO2 dan air dari paru-paru. Nah, jadi H2H plus HCO3 ini hasil dari reaksi CO2 dan H2O. Ya. CO2 plus H2O kan menjadi H2CO3. H2CO3 ini akan berionisasi menjadi H plus HCO3 min. Nah, di bawahnya di dalam darah itu dalam bentuk H plus HCO3 min. Kemudian di paru-paru akan reaksinya berbalik, yaitu menjadi H2CO3. H2CO3 akan menjadi H2O plus CO2. Gitu ya. Jadi kalau di jaringan akan terjadi reaksi ke kiri. Jadi
Jadi jaringan ya CO2 plus H2O ke kiri ya menjadi H2CO3, ke kiri lagi menjadi H plus plus CO3 min. Sampai di paru-paru terus itu H2 plus plus HCO3 min menjadi H2CO3, H2CO3 menjadi H2O plus CO2 gitu. Dan yang kedua pengikatan O2 oleh Hb. Hb tadi kan sudah mengikat CO2 dan dari jaringan. Nah, itu dilepaskan H plus O2, nah, mengambil ini karena CO2-nya dilepas. H terus mengambil CO2, mengambil O2 menjadi H di O2. O2-nya dari udara, Hb-nya tadi melepas CO2. Pelepasan O2 dari Hb ke, nah ini cairan ekstrasel. CES itu cairan ekstrasel ya. Pertukarannya dari plasma darah ke cairan ekstrasel. Tadi sudah saya katakan. O2-nya yang di bawah Hb tadi itu akan masuk ke cairan ekstrasel. Nah, itu Hb plus O2. Hb-nya ini akan membawa CO2 terusan. Karena CO2 ini tekanannya parsial lebih tinggi di cairan ekstrasel. Mengangkut CO2 dari jaringan ke paru-paru. CO2 plus air, bagian CO2 dia bawa oleh Hb ya, menjadi Hb CO2. Itu yang satu. CO2 plus air membentuk H2CO3 menjadi H plus plus HCO3 min. Ini ke paru-paru nanti terusan diangkut oleh plasma darah, diangkut oleh eritrosit dan plasma darah. Penyakit atau kelainan, sekarang penyakitnya. Penyakitnya atau kelainan sistem pernapasan. Peredaran oksigen yang diperlukan tubuh bisa mengalami gangguan atau kelainan seperti misalnya saja kelainan atau gangguan atau penyakit saluran pernapasan, radang pada sistem pernapasan seperti radang pada bronkus yang namanya bronkitis, radang pada laring namanya laringitis, pada faring faringitis, pada pleura pleuritis. Jadi semua radang itu memakai akhiran itis pada organ yang mengalami radang. Kalau yang mengalami radang pleura, pleura ini tambahi itis, pleuritis. Yang mengalami radang organ yang namanya laring, laringnya radang, laringitis gitu ya. Gampang ini. Nah, ini yang mengalami radang sinus, ya sinusitis. Sinus ini ada pada rongga-rongga di hidung, rongga sekitar hidung ini ada rongga-rongga lagi dalam tulangnya. Sinus-sinus pada tulang, ini biasanya sinusnya pada tulang, rongganya pada tulang. Pada tulang maksila itu ada namanya sinus maksilaris. Kalau mengalami radang ya namanya sinusitis maksilaris. Pada rongga, pada tulang ini frontal, ada rongga namanya sinus frontalis. Kalau mengalami radang, ya namanya sinusitis frontalis. Sinus ini biasanya rongga-rongganya pada tulangnya, tulang yang mengelilingi rongga hidung. Jadi di sekitar rongga hidung itu ada sinus maksilaris, ada sinus ethmoidalis, ada sinus frontalis. Dan ada lagi satu yang di dasar otak itu sinus sphenoidalis. Kemudian di belakang telinga ada sinus lagi yaitu sinus mastoidalis ya. Ada 5 sinus di tulang tengkorak dan rahang. Yang di rahang maksila tadi itu. Di tengkorak, frontalis, ethmoidalis, sphenoidalis, dan mastoidalis. Yang di rahang maksilaris. Rinitis itu, rino itu kan badak. Rinitis itu hidung.
radang pada rongga hidung, rinitis. Bronkitis radang pada bronkus. Oke, pembengkakan kelenjar limbe sekitar tekak dan hidung dapat mempersempit jalan nafas. Kelenjar limbe ini banyak itu ya di sekitar hidung dan tekak. Kalau itu nyempit akan menyebabkan gangguan pernapasan. Tadi di rongga hidung tadi itu ada apa namanya itu, dua tonjolan. Itu juga bisa ada empat tonjolan. Nah, itu yang bisa menyebabkan pembengkakan, kemudian saudara akan kesukaran bernafas. Pleuritis radang pada pleura. Asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, atau kotoran termasuk debu. Asma ya, asma ini radang juga, tapi akibat alergi itu akan memberikan gejala-gejala radang. Ya, alergi, kenapa saja alergi itu bisa menimbulkan gejala radang, pembengkakan. Sehingga kalau pada saluran pernapasan menyebabkan penyumbatan saluran pernapasan. Asma pada bronkus yang namanya asma bronkial. Tinggal menambahkan organ yang mengalami asma saja. Ada juga bronkitis asmatika, berarti bronkitis radang pada bronkus, tapi menimbulkan gejala asma. Kelainan atau gangguan atau penyakit dinding alveolus. Ini alveolusnya ini. Pneumonia bakteri. Pneumonia yaitu infeksi akut yang pada paru atau saluran nafas bagian bawah yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Di alveolus itu termasuk paru pernafasan bagian bawah ya. Alveolus itu termasuk pernapasan bagian bawah. Nah, kalau dia mengalami gangguan atau penyakit namanya pneumonia. Pneumonia ini klasifikasinya berdasarkan luas lesi dapat dibedakan bronkopneumonia. Yang kena berarti bronkus. Bronkus yang kecil-kecil itu juga bisa kena. Tidak hanya alveolus tapi bronkusnya. Pneumonia segmental. Nah, ini bronkus juga tapi lebih ke atas lagi. Pneumonia lobar, lebih ke atas lagi. Karena bronkus kan ada lobus. Lobus itu sudah termasuk besar. Itu. Lobulus lebih kecil lagi. Kemudian bronchioli kecil lagi. Terakhir adalah pleura. Pleuropneumonia. Nah, ini selain kena pleuranya ini, pleuranya juga kena. Selain paru-paru juga pembungkusnya ikut kena. Parunya kena, pembungkusnya kena, terutama pembungkus yang menempel pada paru-parunya. Pleura visceral. Berdasarkan mekanisme terjadinya dibedakan. Pneumonia yang didapat di rumah sakit. Nah, ini saudara bisa kena, kalau dirawat di rumah sakit bisa juga kena pneumonia. Penularan ya. Namanya hospital acquired pneumonia, pneumonia yang didapat dari rumah sakit. Atau nama lainnya nosocomial pneumonia. Pada umumnya disebabkan oleh kuman gram negatif.
pneumonia yang terdapat di dalam masyarakat. Community acquired pneumonia. Umum disebabkan kuman gram positif. Kalau tadi negatif ini positif. Kemudian pneumonia pada penderita daya tahan tubuh menurun. Immunocompromised pneumonia. Umumnya oleh mikroorganisme yang biasanya tidak patogen pada tubuh normal. Ada namanya pneumococcus carinii. Itu pneumococcus itu kuman yang ada pada saluran nafas kita. Kita semua ini punya kuman atau bakteri yang tinggal dalam saluran-saluran tadi itu, saluran khusus tadi itu di kolon ada Escherichia coli. Di situ tinggal, tidak mengganggu kesehatan normalnya, tidak mengganggu kesehatan manusia penderita. Tapi kalau penderita ini daya tahan tubuhnya menurun, nah dia bisa menimbulkan penyakit. Pada Escherichia coli garing. Nah ini pneumonia carinii ini, pneumococcus carinii ini, pneumococcus juga yang tinggal di saluran nafas, tidak mengganggu kita. Kita tidak apa-apa kalau tubuh kita kuat, sistem imunnya kuat. Tapi kalau sistem imun kita turun, pneumococcus carinii ini bisa menimbulkan penyakit pada penderitanya. Penderita HIV atau AIDS ini meninggalnya bukan karena virus, tapi meninggalnya karena pneumonia. Oleh pneumococcus carinii. Pneumococcus carinii ini sudah ada pada tubuhnya. Normalnya sebenarnya tidak apa-apa kalau dia sistem kekebalannya bisa mengatasi. Tapi kalau menderita AIDS kan sistem kekebalannya menurun. Nah, sehingga yang tadinya tidak berbahaya menjadi berbahaya. Sehingga orang penderita AIDS bisa mengalami pneumonia. Meninggalnya gitu. Termasuk ini kuman virus ini, corona ini kan meninggalnya karena pneumonia. Orang-orang yang sistem kekebalannya lemah, kena virus COVID, pneumonia meninggal, tidak bisa bernafas. Meninggalnya seperti orang tenggelam, tidak bisa bernafas. Paru-parunya penuh dengan cairan eksudat. Kalau sudah penuh cairan eksudat, jadi tidak bisa mengambil oksigen lagi. Meninggalnya itu. Kemudian ini tadi apa? Hanya pneumonia bakteri. Sehingga tidak hanya yang menimbulkan pneumonia ini bisa bakteri, bisa virus ya. Jamur juga bisa. Tapi B, jadi sudah B tuberkulose. Ini sudah penyakit sudah lama ini. Kita sudah damai sekali TBC. Sudah lama penyakit zaman dulu bisa menimbulkan macam-macam TBC. Terutama meningokokus radang pada mening yang bisa menimbulkan kematian. Tuberkulose penyakit disebabkan oleh Mycobacterium tuberculose. Jadi bakterinya namanya Mycobacterium tuberculose ya, yang mengakibatkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Difusi oksigennya kan terganggu dengan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. TBC dapat merusak paru-paru, tetapi dapat juga mengenai sistem saraf sentral, itu meningitis. Meningitis ini dulu yang berbahaya. Dan juga bisa mengenai sistem limpatik, sistem sirkulasi, kemudian sistem genitourinary. Kemudian kena juga tulang dan sendi. Ini TBC ini bisa mengenai sistem-sistem selain paru-paru, pernafasan. Indonesia di peringkat ketiga terburuk di dunia dari jumlah penderita TBC, tiga, tapi terburuk. Kemudian tiap tahun muncul 500.000 kasus baru maksudnya, dan lebih dari 140.000 lainnya meninggal.
tanggal 24 Maret diperingati dunia sebagai Hari Tuberkulose. Pada 24 Maret 1882 tersebut Robert Koch di Berlin, Jerman mempresentasikan hasil penyebab TBC yang ditemukannya. Nah, sudah lama Robert Koch ini. Tahun 1882 sudah ditemukan oleh Robert Koch. Sampai sekarang belum punah. Masih ada penderita tuberkulose. Masuknya air ke alveolus. Masuknya air ke alveolus ya tenggelam. Kalau tersedak juga bisa minum tersedak. Makanya kalau minum jangan sambil tiduran. Nah, ini bisa tersedak. Kalau masuk ke alveolus berbahaya. Bisa meninggal. Kalau banyak bisa meninggal. Kelainan atau gangguan atau penyakit sistem transportasi udara. Nah, kontaminasi gas CO. Gas CO itu gas buang dari generator biasanya. Karbon monoksida. Kalau CO2 tidak menyebabkan gangguan. Kecuali kalau konsentrasinya berlebih, tapi tidak mungkin karena bisa dikeluarkan lewat paru-paru. CO2 ini akan mengikat atau terikat dengan HB secara permanen. Sehingga HB-nya itu tidak bisa mengangkut oksigen maupun tidak bisa mengangkut CO2 dari jaringan. Racun ini ya, keracunan monoksida ini bisa meninggal orangnya. Karena terbentuk ikatan yang namanya MethHbCO. MethHbCO itu. MethHbCO ini kekuatan ikatannya lebih kuat dibandingkan HbCO2 atau HbU2. Nah, sehingga tidak mau melepas HB-nya. Mau melepas CO2. Tidak mau melepas CO. Lain kalau CO2 ada oksigen, nah dilepas CO2-nya ngambil oksigen. Sebaliknya kalau di jaringan CO2 berlebih diambil oksigen dilepas ke cairan ekstrasel. Atau sianida. Nah, racun sianida ini juga akan meracun pernafasan. Meracunnya nanti akan terjadi di rantai pernafasan di mitokondria. Kadar Hb atau Hb dalam SDM kurang. Ini juga menimbulkan kelainan atau gangguan. Menyebabkan tubuh kekurangan CO2, EO2 atau SDM kurang. Disebut juga anemia. Jadi kalau kemampuan Hb mengambil oksigen kurang atau jumlah sel darah merah kurang, ini disebut anemia. Anemia itu ada dua pengertiannya. Kekurangan jumlah SDM atau juga bisa kekurangan jumlah hemoglobin. Kelainan lainnya. Aspeksia itu gangguan pernapasan waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan. Akibat tenggelam, misalnya pneumonia dan keracunan. Tenggelam, pneumonia, dan keracunan ini menyebabkan gangguan pengangkutan atau penggunaan oksigen yang disebut aspeksia. Kemudian asidosis, kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah. Karena CO2 ini kan sifatnya asam, namanya saja asam arang, zat asam arang. Asam sifatnya, kalau itu kelebihan namanya asidosis. Ya, sehingga ini menimbulkan gangguan atau kelainan. Kemudian difteri. Difteri ini infeksi kuman oleh Corynebacterium difteri juga.
Dulunya banyak waktu masih tahun 70 ke bawah atau 80 tahun ke bawah, tahun 80-an ke bawah itu masih banyak difteri. Tapi kalau sekarang kan sudah ada vaksinasi DBT, difteri pertussis tetanus, sehingga difteri sudah jarang sekarang. Tapi zaman dulu masih banyak difteri. Difteri itu terjadi penyumbatan oleh lendir pada rongga faring yang dihasilkan oleh infeksi kuman difteri. Infeksi kuman difteri ini menimbulkan pembengkakan pada tonsil. Tonsilnya membengkak besar sehingga menyumbat jalur pernafasan. Gitu ya. Nah, zaman dulu banyak, kalau sekarang sudah jarang ditemukan difteri karena sudah diadakan vaksinasi DPT, difteri pertussis tetanus, ODT. Oh, ini ada tugas mahasiswa. Oh, ya. Nah, ini saudara bisa membuat tugas, dibagi saja sedemikian rupa sehingga 10 judul ini dibagi oleh 30 mahasiswa ya. Bukan menjadi tapi dibagi oleh 30 mahasiswa. Jadi masing-masing 3 mahasiswa. Nanti kalau sudah jadi dikumpulkan nanti diserahkan dulu aja, dititipkan sama Mbak Nana gitu. Nanti kalau kita praktikum itu ketemu di sana, saya bawanya, saya nilai. Seperti tahun kemarin juga begitu. Ada tugas mahasiswa, waktu praktikum dikumpulkan, kemudian diberi nilai. Buat makalah Baik. kesimpulan. Jadi makalah dulu, kemudian di bawah, paling bawah itu ringkasan gitu ya. Makalah dan ringkasannya atau kesimpulannya. 1, bronkitis. Semua dibuatkan urutannya begini, definisinya, penyebabnya apa, gejalanya apa. Kalau penyebabnya lebih dari 1 ya tulis saja apa gitu ya. Gejalanya apa saja, diagnosanya. Diagnosa itu cara diagnosa. Gitu ya. Cara mendiagnosa. Kemudian komplikasi. Nah, komplikasinya apa karena bronkitis? Penyakit yang menyertainya jadinya. Adanya bronkitis, kemudian penyakit yang menyertai apa? Akibat penyakitnya bronkitis itu apa? Komplikasi biasanya pada organ lain. Terus pencegahan, pengobatan, ini semuanya punya urutan begitu. Faringitis juga itu, definisinya, penyebabnya, gejala, diagnosa, komplikasi, pencegahan, pengobatan dan perawatan. Laringitis juga, pleuritis, sinusitis, kemudian asma, pneumonia, infeksi paru, batuk dan pilek atau rinitis. Nah, di sini juga ini ya, yang nomor 9 itu rinitis gitu, ada judulnya rinitis. Rinitis ini kan biasanya gejalanya ada batuk dan pilek, maksudnya gitu. Kemudian kanker nasofaring, kanker pada rongga nasofaring. Ada faring yang menghadap ke rongga hidung. Kanker pada faring tetapi menghadap ke rongga hidung, karena rongga faring ini ada bagian nasofaring, orofaring, dan laringofaring. 3 bagian rongga faring itu. Yang menghadap ke rongga hidung namanya nasofaring. Yang menghadap ke rongga mulut namanya orofaring. Yang menghadap ke laring, saluran nafas itu, laring itu namanya rongga laringofaring. Nah, ini yang menghadap ke rongga nasi atau rongga hidung itu sering terjadi kanker nasofaring. Semua tidak, ini ada kan pada saudara juga dibagi sendiri siapa-siapa.
3 orang atau satu kelompok 3 orang membahas satu. Nah, selesai. Seperti biasanya, saudara, saya persilakan membuat 3 pertanyaan per kelompok dari 2 sesi ini. Itu sudah. Tapi dari keduanya, 3 itu dari keduanya bukan dari sistem pencernaan 3, sistem pernapasan 3, bukan. Tapi 3 itu pertanyaan dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Jadi bukan 6, tapi 3 untuk 2 topik ini. Ya, sistem pencernaan, ya, sistem pernapasan. Ada yang buat 6, hanya kan itu. Kalau yang buat 6, saya ambil 3 saja dari 6 itu. 1 atau 2 dari pernapasan, 1 pencernaan atau sebaliknya. Ya, jadi 3 itu dari 2 seksi itu, dari pencernaan dan pernapasan. Bukan pernapasan 3, pencernaan 3, bukan. Itu. Saya rasa sampai di sini saja. Ya, 27 yang ikut. Sampai di sini saja. Kalau ada yang belum jelas, nanti saudara bisa tanyakan secara tertulis oleh ketua kelompok. Saya belum sempat, yang terakhir belum sempat saya jawab penjelasan. Belum sempat membuat penjelasan. Dan ini kalau bisa hari Selasa, Minggu lah ya, Minggu paling akhir sudah saya terima, kemudian nanti mudah-mudahan secepatnya bisa saya kirimkan penjelasannya dari 4 penjelasan. Minggu depan ini sudah bukan saya lagi, nanti saudara hubungi saja Mbak Nana. Siapa yang akan menyampaikan materinya. Karena masih banyak yang belum. Kalau menurut RPS dulu itu banyak sekali. Sistem reproduksi belum, penyakit gangguan pada sistem ekskresi atau ginjal belum. Dan ini saja sesungguhnya masih banyak yang kurang. Masih belum mendetail itu, masih garis besar saja. Saya rasa itu saja dari saya. Sampai jumpa nanti pada praktikum biomedik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat pagi. Pagi Pak. Iya.